Untuk kebutuhan informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi nomor hotline di bawah ini. Sekian informasi saat ini, mari menjadi murid Yesus dan memuridkan. Di tengah dunia yang semakin bergejolak dan kehilangan arah, Tuhan memanggil kita. Bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengikut Kristus sepenuh hati. Menjadi murid yang hidup dalam firman, bertumbuh dalam kasih, dan taat dalam panggilannya. Dan lebih dari itu, kita dipanggil untuk memuridkan, meneruskan iman, menjadi generasi, dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Inilah visi kita, menjadi murid Yesus dan memuridkan. Shalom, selamat sore. Selamat kita beribadah. Ayo, siapkan hati kita untuk Tuhan bersekutu dengan kita. Kita siapkan hati dan semua yang ada pada kita tujukan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mulai, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya undang kita mau sama-sama berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan kuduskan hati, jiwa, hidup kami. Biar kami boleh layak memuji, memuliakan, bersekutu dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah sore ini di dalam tangan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sumber berkat di dalam segala sesuatu. Itu akan memberkati kami anak-anak Tuhan. Karena kami tahu Engkau pencipta segala sesuatu. Sore hari ini, kalau ada yang susah hati, Engkau hiburkan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan sumber segala sesuatu. Berdoa untuk para pelayan Tuhan. Baik yang ada di atas mimbar sampai di belakang, di depan, di samping. Semua Tuhan kuduskan. Supaya mereka boleh menjadi berkat. Saling memberkati, Tuhan dimuliakan. Begitu juga firman Allah yang akan ditaburkan. Engkau urapi hamba Tuhan yang menyampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara. Biarlah kuasa Allah menyertai hamba Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu boleh kami mengerti, kami lakukan, kami boleh makin hidup di jalan kebenaran Tuhan dan Tuhanku dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Selamat sore Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita mau naikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Mari sama-sama dengan penuh iman kita berkatakan kalimat profetik. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan yang kepadamu. Karena Engkau
kemenangan yang kau berikan bagi kami. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sorakan haleluya. Kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. yes, kaulah kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tangan, Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamat. Oh, 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 Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau sertaku. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamat. Oh, oh, Kau perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia perkasa, Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Ku sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, bertata. Dia berperang, ganti kita, ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
Tuhan atas hidup kami. Dan Kau hebat, Kau sungguh hebat. Haleluya. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dan Dia berjaya, Dia hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas umatnya. bebas umat. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus kita hebat, amin. Siapa yang setuju Yesus kita hebat? Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia Yesus Raja segala. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus kita hebat dan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita selalu mengucap syukur. Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Yesus. Haleluya. Oh. Namamu yang termanis Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan.
kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan ucapan syukur kami itu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh,
naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Terima pujian, terima pujian. Hanya Kau yang layak terima pujian, terima pujian. agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh Raja di atas segala raja, segala raja, sekali lagi Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau Raja kami yang hidup, Raja di atas segala raja, dan Kau yang layak dipuji dan disembah di atas muka bumi ini. Kami mau terus Tuhan, untuk mau terus mengucap syukur, menyembah Engkau lebih lagi, menaikkan Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga umat-Mu semakin diberkati untuk menjadi kemuliaan akan nama-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat, mengabarkan berita kesukaan bahwa Engkau telah menebus dosa kami. Terima kasih Yesus. Kami mau terus belajar lebih dalam lagi, memberitakan firman-Mu. Dan kami siap dibentuk untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Akan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kau urapi dan kami semakin diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sore ini firman Tuhan akan dilayani oleh penatua Hermon. Ya. Siapakah dia? Bapak Yudi Darmawan. Mari kita sambut dengan penuh antusias. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat worship leader, singer, pemusik dan pelayan yang juga di belakang. Luar biasa, terima kasih. Dan terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini berbagi firman. Terima kasih kepada Pak Arif, kepada para penatua, juga kepada Ibu Gembala, Bu Filipus Widianto, juga rekan-rekan penatua dan tim Hermon Community Church. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan bisa tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum saya mulai Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali di dalam kehidupan ini kita bisa mengenali seseorang dari atribut yang dikenakan. Misalnya Bapak Ibu, ini kira-kira siapa Bapak Ibu?
Siapa? Anak SD. Tahu dari mana? Seragamnya, ya, dia masih kecil, dia seragamnya putih merah. Meskipun kita nggak bertanya pun dan dia nggak memperkenalkan diri, kita tahu bahwa oh lah anak SD itu lagi berangkat mau ke sekolahan begitu. Nah kalau ini Bapak Ibu, ya siapa? Petugas damkar, pemadam kebakaran. Tahu dari mana Pak Ibu? Seragamnya, ya kan? Kita tahu kalau seragam seperti itu, ya merah-merah begitu, pakai helm, pakai jaket anti panas dan sebagainya. Tanpa kita bertanya pun, kalau kita ketemu mereka lagi di warung pun kita sudah menebak bahwa ini petugas damkar gitu. Kenapa? Dari atribut yang dikenakan. Kalau ini Pak Ibu, mungkin beberapa Ibu nggak begitu suka, tapi nggak apa-apa. Sama Ibu, ya polisi ya, kita tahu ya Pak Ibu, kalau kita ketemu dengan orang berbaju seperti ini, dia tanpa memperkenalkan diri pun, kita tahu dia adalah seorang polisi ya Pak Ibu ya. Kenapa? Kita tahu dari mana atribut yang dipakai. Jadi kita bisa mengenali seseorang berdasarkan apa yang dikenakan, apa yang dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Ibu, kalau Bapak Ibu kira-kira sedang berjalan-jalan di pasar, apakah Bapak Ibu dikenali sebagai seorang Kristen? Kalau pakai baju atau pakai kaos salib itu, wah ini orang Kristen, atau pakai kalung salib dikeluarkan orang Kristen. Tapi kalau itu misalnya kita nggak menggunakan atribut tertentu, apakah kita dikenali sebagai orang Kristen? Pertanyaannya, bisa nggak Bapak Ibu? Tapi bisakah kita dikenal sebagai orang Kristen? Kita yang hidup di kampung begitu, kita tahu oh itu Pak A itu orang Kristen. Bu X itu seorang Kristen. Bagaimana dia bisa dikenal sebagai seorang Kristen? Apakah kita pasang toa atau kita pasang emblem aku orang Kristen gitu Pak Ibu? Enggak. Dari mana kita tahu seperti itu Pak Ibu? Nah kita akan belajar bagaimana sebenarnya panggilan Tuhan Yesus terhadap kita semua orang percaya. Apa panggilan orang percaya Bapak Ibu? Minggu lalu kita memperingati Paskah, di mana itu adalah kemenangan kita seorang beriman bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi next 40 hari kemudian kalau nggak salah Pak Arif ya, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana sebelum Tuhan Yesus naik, ada salah satu yang Tuhan pesankan yang ini mudah-mudahan menjadi suatu panggilan kita yang kita percaya sebagai orang percaya. Saya baca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. Ya seperti biasa kita diajar oleh Bapak Filipus Widianto untuk pembacaan firman yang pertama kali. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca alamatnya terlebih dahulu, kemudian kita baca isinya bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja memberikan highlight merah pada kata muridku dan ajarlah. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika kita mau jadi orang percaya, kita nggak hanya tahu bahwa kita diselamatkan. Kita tidak hanya tahu bahwa kita akan terima anugerah keselamatan nantinya. Kita nggak hanya tahu bahwa kita akan diberkati Tuhan, disertaikan ya Allah Emmanuel. Tapi apa? Tuhan Yesus mau kita menjadi apa Bapak Ibu? Murid. Tapi Bapak Ibu bertanya juga, ini kan perintah untuk memuridkan. Pertanyaan Bapak Ibu, sebelum kita bisa memuridkan, apa yang terjadi terlebih dahulu Bapak Ibu? Jadi murid terlebih dahulu. Saya dianugerahi Tuhan, saya mengajar di salah satu universitas negeri di kota ini dan saya mengajar di level S1, S2 dan S3.
sebelum saya bisa mengajar di level S1, S2, S3, saya pun harus melewati jadi mahasiswa S1, S2, dan S3. Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu bekerja sebagai guru, pasti juga pernah melewati fase sebagai murid di SMA atau di SMP atau di SD. Kita nggak akan bisa memuridkan kalau kita nggak pernah punya pengalaman sebagai murid. Karena itu ketika Tuhan Yesus memerintahkan ini, berarti apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Maknanya adalah bahwa kita memang diminta untuk menjadikan semua bangsa murid. Dengan cara apa? Mengajar. Itulah kata di sana adalah ajarlah. Tetapi Bapak Ibu, kita juga diminta menjadi murid, kita juga diminta sebagai apa? Menjadi murid terlebih dahulu. Dan saya sangat senang sekali bahwa visi gereja ini adalah menjadi murid Yesus dan memuridkan. Bahwa artinya apa? Ini menggenapi apa yang Tuhan mau. Panggilan orang Kristen, panggilan orang percaya bahwa kita tidak hanya tahu kita diselamatkan. Kita tidak hanya tahu bahwa kita diberkati. Tapi kita harus tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kayaknya aminnya kurang keras ini Pak Arif. Amin Bapak Saudara. Amin. Itu. Kenapa? Ini adalah perintah atau kenal sebagai amanat agung di mana setiap kita, setiap orang percaya harus menjadi murid. Dan sekaligus mengapa? Memuridkan. Apa yang dikerjakan oleh murid? Belajar tentang Kristus dan mengajarkan apa yang sudah Kristus ajarkan kepada kita. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pada sore hari ini judul buat saya adalah menjadi seorang murid. Atau bahasa yang sering dipakai adalah disciples. Dari kata disciples itu kemudian kita kenal dengan namanya apa Ibu? Disiplin. Kenapa? Karena murid akan diajar bagaimana dia akan menjadi seseorang atau sesuatu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya dia. Jadi kalau kita mengajar anak SD, pasti berharap setelah lulus nanti ya dia punya karakter atau kemampuan akademik, baik soft skill maupun hard skill sebagai seorang yang anak SD. Anak SMP demikian juga, SMA demikian juga, sarjana demikian juga, magister demikian juga, doktor demikian juga Pak Ibu. Dan kalau biasanya saya mengajar di program doktor, itu intinya adalah saya menjadikan mahasiswa saya mempunyai pemikiran seperti saya. Jadi kalau saya mengajar, misalnya mereka melakukan penelitian ya mereka harus ngikutin teori yang saya ikutin. Gitu. Kalau kamu nggak mau ikutin teori saya, ganti dosen pembimbing yang lain. Gitu. Itu prinsip kita mengajar, memuridkan seperti Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang kami juga para pengajar kalau dalam berdebat di dalam teori kita bisa berdebat panjang, kenapa? Karena teori yang kita gunakan berbeda-beda. Why? Karena kita diajar oleh dosen yang berbeda-beda Pak Ibu. Dan itu seringkali jadi seperti itu. Kenapa? Itu wajar karena kita di ranah akademik. Tapi inti di situ adalah bagaimana membentuk seseorang supaya dia menjadi seperti gurunya. Dan itulah perlu yang namanya disiplin dari kata disciples, seorang murid.
bisa kita menjadi murid Kristus? Ini Bapak Ibu. Dalam Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus sudah ngomong bahwa Tuhan Yesus ngomong bahwa bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan ini luar biasa. Dan aku telah apa? Menetapkan kamu supaya apa? Pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, Bapak Ibu. Jadi apa di sini Bapak kita belajar? Kalau kita merasa tidak mampu, kita sedang mengabaikan kuasa Tuhan Yesus. Kenapa? Yang memilih kita itu siapa? Tuhan Yesus. Pak, dulu saya jadi Kristen karena Bapak Ibu saya Kristen. Oh iya, betul. Tetapi itu penentuan Tuhan. Tuhan panggil Bapak Ibu untuk menjadi Kristen. Pak, dulu saya jadi Kristen karena ikut istri atau ikut suami. Betul, mungkin itu. Tetapi sesungguhnya di balik itu adalah Tuhan yang panggil dengan caranya sendiri seperti itu. Mungkin Bapak Ibu melihat YouTube kemudian tertarik, bisa jadi. Tapi semua di balik itu adalah Tuhan yang memilih. Ini esensinya Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan aku yang memilih kamu dan Tuhan mengatakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, berarti apa? Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan itu salah apa enggak? Tidak. Dia tidak pernah salah memilih kita sebagai muridnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Karena dia tahu pilihannya selalu tepat. Jadi bisa kita jadi murid? Bisa. Kenapa? Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk menjadi murid. Haleluya. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini dasarnya Bapak Ibu. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Ini berbeda dengan sekolah saat ini kan. Kita yang memilih sekolahan kan. Bukan sekolah memilih kita kan. Meskipun ada seleksi. Ya Grace milih di UNS ya Grace. Bukan UNS milih Grace ya. Tetapi kita tahu ketika UNS menetapkan Grace sebagai mahasiswa sana ada seleksi. Betul apa enggak? Kita bisa apply kalau kita enggak memenuhi persyaratan ya ditolak gitu. Tapi ada seleksi Bapak Ibu. Dan juga saya juga demikian Bapak Ibu, saya sebagai dosen ketika saya menetapkan menyeleksi calon mahasiswa S3, kemarin Jumat kita barusan seleksi calon mahasiswa S3, kita wawancara. Saya tanya sampai detail, gimana keluargamu, gimana jaminanmu, kamu menguasai bidang ini apa enggak, teori apa sudah kamu punya. Untuk Bapak Ibu, saya memastikan saya tidak memilih mahasiswa yang salah. Saya enggak memilih mahasiswa yang salah. Supaya nanti mahasiswa ini ketika dia kuliah, dia bisa lulus tepat waktu. Jadi seorang dokter seperti saya. Sama Tuhan Yesus ketika memilih saya, memilih Bapak Ibu semua sebagai murid-muridnya, percayalah Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Bapak Ibu bisa menjadi murid dan menghasilkan buah. Ada amin? Amin, haleluya. Itu yang kita percayai Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Jadi di sini yang penting adalah bukan kita, tapi siapa? Gurunya, Tuhan Yesus. Dan dibutuhkan sendiri Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus jalan-jalan ke pantai Genesaret, ketemu nelayan, ada Petrus di sana, ada Yohanes di sana, ada Andreas di sana, ada Yakobus. Yuk ikut aku jadi muridku. Apakah di saat itu Yakobus dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku jadi muridmu? Oh enggak. Tuhan Yesus yang mendatangi Yakobus, Tuhan Yesus yang mendatangi Yohanes dan memanggil dia sebagai muridnya. Ketika dia jalan-jalan ke pasar, ke pusat keramaian, situ ada Matius atau Lewi yang lagi ngitung-ngitung pajak, Tuhan bilang, ikut aku. Ketika dia lagi ke jalan, ketemu dengan Filipus, Nathanael, ikut aku. Saya pernah bertanya, Tuhan Yesus cari murid kok kayak gitu ya. Kalau kita pakai logika akademik nggak masuk Bapak Ibu.
Kalau saya nyari murid-murid yang pintar Bapak Ibu, saya akan cari. Dulu kamu lulusan S1 dari mana, S2 dari mana. Kamu sudah publikasi berapa artikel begitu Bapak Ibu. Saya lihat yang pandai, yang pintar, saya pilih. Yang gak punya pengalaman, masuk ke ranking sekian. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu memastikan bahwa dia punya potensi akademik. Tuhan Yesus enggak loh kayak gitu. Ini luar biasa Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia datengin itu Petrus yang lagi membasuh jala. Ikut aku. Emang sudah kenal Tuhan Yesus? Ya sudahlah. Kenapa? Sebelum dia menjadikan Petrus sebagai muridnya, dia sudah lihat ada potensi dalam diri Petrus. Bahwa dia nanti akan berkhotbah dan 3.000 orang akan percaya. Amin Bapak Ibu. Dia sudah lihat potensi itu. Ketika dia dipanggil Yohanes, dia tahu Yohanes ini orangnya sangat-sangat dia dekat sekali. Sehingga dia kalau nanti akan dipanggil Tuhan Yesus, dia akan menuliskan Injil Yohanes yang berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Kenapa dia pilih Matius? Dia seorang akuntan, dia seorang penghitung pajak. Maka kalau lihat baca Injil Matius, itu sangat detail sekali. Tentang bagaimana Tuhan Yesus adalah dia memenuhi nubuatan-nubuatan dari para nabi-nabi. Dan hebatnya Bapak Ibu, dia panggil nelayan, dia panggil pemungut pajak, dia panggil orang yang sedang di jalan. Dan kita tahu saat ini banyak sekolah teologi yang mempelajari tulisannya, termasuk Pak Arif. Dan dari situ keluarlah sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, bahkan guru besar teologi. Dari tulisan siapa? Nelayan. Tulisan siapa? Pemungut cukai. Tulisan siapa? Menurut Tuhan Yesus yang gak punya background pendidikan Bapak Ibu. Bahkan kalau saya pernah pelajari Bapak Ibu, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang gagal dalam pendidikan Yahudi. Mau nanti dikoreksi Pak Arif kalau saya salah. Kan dalam pendidikan Yahudi itu, umur 1 sampai umur 12 tahun umur 12 tahun dia akan masuk sekolah. Kemudian sekolah itu akan diseleksi sedemikian rupa sampai nanti level tertinggi adalah dia bisa menjadi seorang rabi. Nah orang-orang yang gak bisa melanjutkan ini dia akan keluar kemudian dia menjadi pekerja biasa. Mereka-mereka yang pintar secara teologi, pintar secara akademik akan menjadi rabi seperti Tuhan Yesus. Tapi yang gak pintar Bapak Ibu keluar. Jadi Petrus, Andreas, Yakobus ini sebenarnya adalah dia orang-orang yang drop out dari sekolah Yahudi. Benar Pak Arif ya? Dia drop out. Tapi Tuhan Yesus datengin dia, panggil dia, dan dari tulisannya luar biasa. Menjadi satu standar moralitas universal. Dipelajari dan Bapak Ibu tahu piagam PBB itu mengambil dari Alkitab. Di ajaran kasih Tuhan Yesus. Saya berpikir, kok bisa ya Tuhan? Karena yang penting adalah gurunya, bukan muridnya. Bagian murid adalah apa? Mengikuti ajaran guru, disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu jadi seorang murid, ikutin saja firman Tuhan, praktekkan dalam mengasihi, maka nanti kita akan berbuah. Amin. Siapa yang mengerjakan? Tuhan Yesus, guru kita, dia akan ngasih tahu kepada kita. Buktinya 12 rasul Tuhan Yesus, itu adalah bukti bagaimana Tuhan Yesus berhasil menjadikan murid. Dengan penginjilan yang luar biasa dari 12 orang, 70 murid, jadi 500 orang, 3.000 orang. Sekarang penganut yang terbesar adalah penganut yang percaya kepada Kristus. Dasar-dasar negara banyak dibangun berdasarkan kekristenan. Dari mana itu? Pengajaran Tuhan Yesus. Teori-teori tentang humanity, kemanusiaan, keadilan, equity, itu dibangun berdasarkan Alkitab. Tulisan siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Keren Pak Ibu. Kok bisa sih? Bisa, kenapa? Gurunya siapa? Tuhan Yesus, bukan kita. Bapak Ibu, percayalah. Karena seorang guru tahu persis waktu yang tepat. Seorang murid telah menyelesaikan pelajarannya. Dan kalau sampai saat ini kita diizinkan hidup, berarti kita sedang dalam proses pendidikannya. Menjadikan kita sebagai seorang
murid. Ikutin saja. Kalau kita diizinkan praktek tentang kesabaran, ikutin. Kita diizinkan dalam praktek tentang pengampunan, ikutin. Kita diizinkan dalam praktek tentang mengasihi, ikutin. Praktek tentang kesetiaan, ikutin. Karena nanti saat muridnya sama dengan Tuhan Yesus, kita akan dipanggil kembali ke Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Gak ada amin, ini takut ini. Saya tahu Bapak Ibu. Jadi ketika saya akan meluluskan mahasiswa doktor dalam ujian, setidaknya dia punya pola pikir seperti saya, punya analisis seperti saya, dia punya kemampuan berargumentasi seperti saya, maka saya akan buat dia seperti saya akan bimbing dia dan saya dorong dia untuk diuji beberapa penguji yang lain. Dan saat itu ujian terjadi Bapak Ibu, sebenarnya yang diuji bukan mahasiswanya, yang diuji siapa? Dosen pembimbingnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mahasiswa itu adalah hasil didikan dari dosen pembimbingnya. Dan kebanggaan dosen pembimbing adalah ketika dia mampu menjawab semua pertanyaan dari profesor, guru besar, para penguji. Dan saya sebagai pembimbingnya saya akan bangga juga. Keren kamu, kamu sudah bisa mempertahankan. Kenapa? Kamu sudah sama seperti dengan saya. Kamu bisa mempertahankan pendapatmu, argumentasimu, dan kamu lulus. Nyatakan sebagai seorang level doktor. Hal yang sama dulu juga saya lakukan ketika saya belajar jadi seorang dokter. Saya ikutin betul teorinya guru saya, profesor saya. Ketika ada pertanyaan saya jawab seperti dulu yang saya diajarkan oleh guru saya. Dan profesor saya bangga melihat saya sudah sama seperti dia. Sama, jadi murid Kristus adalah kita sama seperti Kristus. Dan untuk itu kita harus apa Bapak Ibu? Disiplin dalam firman Tuhan. Kedua apa? Praktek mengasihi. Ketiga apa? Berbuah. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Percayalah, kita bisa karena apa? Tuhan Yesus sudah memilih kita dan menetapkan kita supaya menjadi muridnya dan berbuah. Saya undang untuk pemain musik bisa bantu saya di atas mimbar. Saya akhirnya sampai di sini Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa firman ini kiranya menjadi rema dan berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya, saya berharap bahwa ketika kita keluar dari gedung ini kita bisa tahu apa sih esensi kita. Jadi kalau orang lain lihat, oh kamu muridnya Tuhan Yesus toh, kamu orang Kristen. Sama seperti kalau Ibu melihat ada anak SD yang pakai baju putih merah. Oh itu anak SD. Yang pakai hijau-hijau itu tentara atau hansip gitu ya. Kita tahu dari apa? Dari atributnya. Dan kita akan tahu ketika orang melihat buah yang kita berikan. Kita akan tahu kita adalah murid Tuhan Yesus. Sama seperti Kristus. Yuk. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari hidup kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Apa kita sudah mengiringi Tuhan Yesus hidup sesuai dengan firman-Nya? Apa kita sudah berdisiplin di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan? Apakah kita sudah mempraktekkan apa yang Tuhan mau dari perenungan kita menjadi perbuatan atau tindakan kasih? Dan apakah orang lain sudah melihat buah-buah kasih itu? Biarlah saat ini orang lain boleh melihat atribut murid Kristus dalam hidup kita saat ini. Dan orang lain bisa melihat bagaimana Kristus bekerja. Bagaimana Kristus mengubah hidup kita. Bagaimana Kristus membuat kita berbuah lebih banyak. Berdampak jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita merasa kita belum mampu, ingat Tuhan sudah memilih kita. Kita tinggal minta, karena sebagai jaminan Tuhan berkata bahwa apapun yang kamu minta, Aku akan memberikan kepadamu. Supaya kita berbuah banyak, supaya jadi berkat bagi orang lain. Ini saatnya kita meminta. Dan kalau melihat bahwa kita masih belum sungguh-sungguh disiplin, mari kita berkomitmen untuk disiplin. Kalau kita masih belum bisa praktek tentang hidup kasih seperti Tuhan inginkan, mari kita belajar praktek hidup kasih. Semua butuh proses. Tapi kita ingat bahwa ketika Tuhan menentukan kita sebagai muridnya, kita pasti akan jadi dan berhasil seperti Dia yang Tuhan mau. Karena Dia gak pernah salah pilih kita. Apapun latar belakang kita, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan gak pernah salah. Dan ketika Tuhan menetapkan kita sebagai muridnya, pasti kita akan lulus suatu saat nanti. Sama seperti Kristus. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Oh yes. Masing-masing pribadi saat ini silakan bersaat teduh sejenak, berdoa kepada Tuhan. Panggil Dia saat ini. Nyatakan komitmen saudara. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu Tuhan. Aku mau jadi murid-Mu Tuhan yang berdisiplin dalam renungan firman-Mu. Praktek kasih dan biarlah berbuah banyak. Bagi banyak orang saya kenal akan siapa Engkau. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukan itu Bapa. Karena kami tahu ketika Engkau memilih kami, Engkau gak pernah salah. Engkau yang akan membentuk kami turut dan rencana-Mu dan kami berbuah banyak. Dan orang bisa melihat atribut murid Kristus ada dalam diri kami Tuhan. Yes. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu Tuhan. ku serahkan
Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan, ajaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memulia, mengiring-Mu Tuhan. Kami mau jadi murid-Mu Tuhan, bukan sekedar pengikut, tapi kami mau jadi murid yang mau terus diajar, berdisiplin untuk melakukan firman-Mu Tuhan, untuk kami jadi berkat buat orang lain, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memilih kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kebenarannya. Tuhan memilih kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena anugerah-Nya. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita jadi berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun kita ada. Haleluya. Oh, kami mau Tuhan responi panggilan-Mu jadi murid, mau diajar, mau dibentuk, mau diubahkan seperti yang Tuhan mau. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kami yang berpengaruh, tidak banyak di antara kami yang terpandang, yang berhikmat. Tapi Engkau memilih kami Tuhan. Engkau menetapkan kami Tuhan, untuk kami jadi berkat buat orang lain. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah pilih kami, Engkau akan terus membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan meresponi panggilan-Mu jadi murid-Mu. Kami mau Tuhan, kami berkomitmen Tuhan, untuk kami disiplin belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau berkomitmen membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami, mengasihi kami. Kami mau belajar seperti Engkau pun menjadi berkat buat banyak orang, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa. Oh, luar biasa panggilan-Mu kepada kami Tuhan. Kami akan dijadikan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini panggilan yang begitu mulia Tuhan percayakan kepada kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari-hari kami disertai Tuhan. Kau terus mengajar kami, membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau selalu hadir juga dalam ibadah-ibadah kami. Engkau berbicara kepada kami. Engkau memulihkan kami, Engkau mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ikonik-ikonik yang terus berjalan, menjangkau, memuridkan jemaat Tuhan dalam kelompok-kelompok kecil. Tuhan berkati semua PS yang ada. Tuhan berkati. Sehingga jemaat-Mu Tuhan di tempat ini semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan. Karena mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan Kau memberkati kami. Dan dengan berkat Tuhan kami bisa memberikan persembahan. Bagi pekerjaan Tuhan kami bisa memberikan perpuluhan. Dan kami terus berdoa Tuhan. Tuhan terus melawat kami jemaat-Mu di tempat ini. Bawa kami Tuhan. Untuk kami semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur buat keluarga yang masih kami miliki. Orang tua, anak-anak, suami, istri yang masih ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami terus berdoa. Kiranya kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kami terus mempersatukan kami, mengikat kami, bahkan menyempurnakan setiap kekurangan, kelemahan di antara kami. Supaya kami tetap saling menerima satu sama lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan sukacita surga melimpah atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal, pikiran dan perasaan kita. Akan terus memelihara setiap hati kita. Sehingga kita tetap tenang dan berkemenangan dalam Tuhan menghadapi apapun juga. Terimalah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang begitu mengasihi-Mu dan peduli atas hidup-Mu. Terimalah kasih penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada mendampingi kita. Bahkan membantu setiap kelemahan kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sampai Maranatha Yesus datang. Dan kita ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.